Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai ini ya untuk medlit gitu ya. Jadi sekarang kan kutipan itu kan harus menggunakan Mendeley khususnya bimbingan saya di sini juga saya sudah hadirkan gitu ya. Ada Aska, Karisma gitu ya. Em, Siapa lagi yang bimbingan saya? Nah, jadi wajib ya, hukumnya wajib, jadi harus dilakukan sitasinya menggunakan Mendeley. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara mengutip yang baik dan benar menggunakan Mendeley. Nah, sebelumnya saya izin share screen. Ya ini ya, bagi yang belum punya Mendeley, nah bagi yang tidak punya Mendeley silahkan di-download dulu Mendeley-nya ya. Tulis di Google Mendeley Desktop ya. Jadi sebenarnya ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Nah, dua-duanya ini sebenarnya bisa kalian gunakan. Bedanya apa? Bedanya kalau Mendeley Desktop itu yang saya gunakan dan itu warnanya merah ati gitu ya. Sedangkan kalau Mendeley sheet eh, reference gitu ya agak merahnya tuh agak terang gitu ya tapi sama aja sebenarnya dua-duanya bisa dikutip. Nah bedanya dulu Mendeley Desktop itu dia berbayar gitu ya berbayar agak mahal makanya orang milihnya Zotero yang gratis gitu kan tapi sekarang itu sudah gratis jadi nggak perlu berbayar kalian bisa download silakan ada siapa ya kemarin yang saya em, yang kemarin bimbingan ada nggak ya? Faiz bukan ya? Siapa ya? Kemarin yang bimbingan yang saya minta. Apakah teman-teman ada yang laptopnya belum ada Mendeley-nya? Sudah semua? Udah, Bu. Feli sudah ada Mendeley-nya? Udah ada, Bu. Oh sudah ada, oke. Siapa ya kemarin bimbingan saya? Bentar, saya cek dulu. Udah masuk belum? Karena dia kemarin kan habis bimbingan, ternyata belum pakai Mendeley. Terus saya bilang ya udah nggak usah di-download dulu, besok kita simulasi ininya apa? Mendeley-nya. Saya Ibu, mohon maaf, saya Karisma, bimbingan Ibu yang waktu hari Mm-mm. eh, saya laptop yang ada Mendeley-nya ini Bu lagi dipakai Bu. Karisma kan yang ini ya, yang reference manager ya. Iya, Tapi udah bisa digunain. eh, nanti saya coba Bu. Saya mau ikut lihat dulu aja Oke. boleh nggak Bu? Ini aja. Kamu bisa share screen nggak, Karisma? Laptopnya lagi dipakai Bu, Oh, lagi dipakai ya. kebetulan. Oke, oke. Iya. Ya, jadi ini ya caranya. Kalian tuh download ini nih, Mendeley. Ya, Mendeley Desktop. Ini. Ya, terus sesuaikan kalau kalian pakai iOS ya berarti kan ini. Kalau kalian pakai Linux ini, kalau pakai desktop ini, pilih yang ini ya, yang for Windows. Nah, setelah pilih for Windows kan ke download tuh Mendeley-nya. Terus diinstal kan di laptopnya. Nah, setelah diinstal harus disambungkan dengan Word-nya sehingga dia pada saat kamu buka Word ya, nih saya buka Word saya.
Nah, sehingga di Word kalian ada dipilih di reference gitu ya. Nah, ada gambar ini. Kalau dia Mendeley Reference, dia adanya di sini, Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley Desktop adanya di sini. Ya, kita buka Mendeley saya di sini. Saya menggunakan Mendeley Desktop. Nah, setelah diinstal Mendeley Desktopnya, kalian buka Mendeley-nya. Ini saya buka dulu Mendeley-nya. Nah, ini bentukan Mendeley Desktop ya, teman-teman. Nih, bentukan Mendeley Desktop. Terus kalau udah diinstal gimana? Kan belum ada dokumen-dokumen. Ya, nanti kamu tinggal upload di sini. Pilihnya kalau sudah terinstall nih Mendeley. Kamu pilih file, sorry, kamu pilih tools, kemudian kamu pilih install web importer. Nah, gitu diinstal, kemudian install MS Word plugin. Nah, kalau udah baru nanti ke Word-nya. Ini ke Word sini. Nanti dia akan muncul di sini Open Mendeley. Kalau kalian Open Mendeley berarti nanti langsung ke Open Mendeley-nya. Nah, sekarang cara kutipnya gimana sih, Bu? Oke, cara kutipnya ya. em, ya contohnya gini. Ini ya, kan kemarin kan saya bilang kalau misalkan kalian mau neliti, ya kan kalian harus tahu tuh fenomenanya segala macem kayak gitu ya. Jadi kalian baca-baca dulu beritanya. Nah, bab satu itu ya, bab satu itu kan isinya kan ada fenomena, ada yang masih paham fenomena itu contohnya kayak gimana? Oke, ya. Kita coba AI itu kita minta bantuan sama dia, tapi tetap kita harus mengecek gitu ya, apakah kesesuaian referensinya atau belum. Nah, ini ya, misalkan, oke, saya, hmm, ya ini yang free ya. Nah, yang free misalkan kamu mau meneliti tentang apa, masalahnya boleh di X, boleh di Y. Contohnya seperti saya, misalkan kinerja karbon. Hmm, ya, kinerja karbon. Ah, minta penjelasan. Jelaskan kinerja karbon dan sertakan sitasi dan daftar pustaka serta linknya. Nah, dia akan menjelaskan nih, ya kan? Menjelaskan. Oke, ini sitasinya nih, ya. Coba kita cek, buatkan menjadi satu paragraf dengan kutipan dari jurnal yang relevan. Ya, nah ini ya ada kutipan nih di tengah kutipan. Oke, ini ada daftar pustakanya. Ini kita copy, teman-teman. Ini kita copy, ya. Kemudian kita buka Word kita. Kita kan mau cara ngutipnya gitu kan ya. Ini. Nah, kalau misalkan skripsi, berarti page setup-nya berapa?
Nih page set mana page setup di home, di mana ya, di page layout, page setup. Berapa atasnya kalau skripsi? 4, Bu. 4. Oke, terus yang kiri? 3, Bu. Kiri. Yang kiri 4, Bu. 4. 4. Yang bawah? 3. Yang kanan? 3 juga. Ya ini perlu diingat nih ya, harus. Oke. Terus sudah itu diatur paragrafnya. Paragrafnya kalau isi skripsi berapa? 1,5 atau 2 ya? Double ya. Double. 2. Oke. Nah ini. Terus kan ini kan kanan kirinya nih. Ini juga penting. Ini juga dasar. Jadi kalian harus rapikan kanan kirinya. Berarti dengan ini gitu kan ya. Terus setiap paragraf itu pasti akan menjorok ke kanan sedikit. Nah, terus ini kan dia masih begini nih. Kan kutipan nggak kayak gini ya. Kutipan nggak kayak gini. Oke, kita balik lagi ke tadi. Ke ChatGPT-nya. Ya, terus mana tadi? Oh, bukan yang ini. Nah ini ya. Ini kan dia nih, ada linknya nih. Kita klik linknya. Open. Nah, kalau error gini, berarti kita cari by judul. Ini by judul. Kita copy by judulnya. Sampai sini kita copy. Kita cari di sini. Ya, nah ini ada pengaruh lingkungan. Ini Jatikusuma, benar kan? Ini kita buka. Nah, cara citasinya itu bisa 2 caranya ya teman-teman. Jadi bisa kalian download PDF-nya seperti ini. Download dulu PDF-nya. Ini download. Nah, setelah di-download, masukkan ke Mendeley kalian di sini. Pilih add. Pilih add ya. Pilih add, langsung ke filenya yang tadi. Nih, filenya tadi namanya apa tuh? CS, oke, CS. Oke, udah masuk ini ya. Nah, terus kalau misalkan cara keduanya, kalian bisa, kalau di jurnal yang bagus, itu sebenarnya bisa langsung di-download citasinya. Coba, ini kan Sinta 5 nih. Nah, ini juga perlu kalian ketahui pada saat nanti sudah sidang skripsi, gitu ya. Setelah sidang skripsi, kalian diminta untuk membuat jurnal. Nah, caranya ya udah tulis di Google gitu kan. Jurnal apa, jurnal manajemen, Sinta berapa, ini namanya Sinta nih, semakin tinggi, semakin kecil semakin bagus. Jadi yang paling bagus itu Sinta 1, 2 gitu kan. Kalau yang misalkan standar ya 6, 5, 4 gitu kan, itu standar. Nah, kalian submit aja sendiri, register dulu gitu kan ya di jurnalnya. Kalian login dulu gitu kan, bikin akun dulu, baru nanti download. Terus kalau misalkan mau ngeliat berapanya ya tanya ke si editornya, pembiayaannya. Biasanya pasti ada biaya gitu kan untuk penerbitan jurnal. Nah, kalau misalnya tadi kan lewat PDF-nya, kita lihat di sini ada nggak yang dia, nah ini, how to sit, bagaimana cara mensitasi, ini cara mensitasinya, kita pilih more citasi, pilihnya kita apa, gitu ya, kalau apa seperti ini. Nah, biasanya ini di copy manual untuk ke daftar pustaka. Ya, kalau misalkan dia bagus, sebenarnya dia bisa di-download nih. Mana nih? Nah, ini download nih. Pilihnya yang ini, yang RIS. Kalau Mendeley itu yang RIS, ya. RIS itu bisa buat Mendeley, bisa buat Zotero, bisa buat EndNote, ya. Ini download. Nah, ini bentukannya RIS, ya. Terus kita masukkan, kita bedain apa. Oke, kita masukkan ke Mendeley, di add, ya. Terus ini
Oke, open. Nah, ini di sini ya. Ada dua nih kan udah saya download. Yang ini pakai dokumen nih bedanya. Kalau dia kamu upload dokumen PDF-nya, dia ada gambar PDF di sini. Tapi kalau nggak ada, itu nggak ada gambar PDF-nya. Nah, kan udah nih udah saya masukkan kan citasinya. Oke, kita masuk ke Word lagi. Di sini kita tambahin oleh insert, pilih reference, pilih insert citasi, go to Mendeley ya. Kalian maunya nih saya lihat perbedaannya ya. Kalau misalkan kalian menggunakan ada ininya, ada filenya, sebenarnya itu nggak ada bedanya sih. Cuman nih saya kasih lihat. Nah ini kan lingkungan, gitu kan ya. Coba kalau misalkan yang dia nggak pakai filenya, ini saya citasi. Judulnya bahkan. Kesalahan ada di mana? Kesalahan adalah di pada saat kebanyakan jurnal di Indonesia, kalau misalkan dia di add ke Mendeley ya, yang tadi saya bilang kalau Sinta 1, Sinta 2 tuh kemungkinan udah rapi citasinya. Tapi kalau Sinta 3 dan sampai 6 itu dia apalagi nggak bersinta gitu yang cuma ISSN aja gitu. Nah itu dia pasti pengaturannya nggak bagus gitu. Caranya gimana? Caranya silakan kalian ke Mendeley, mau pilih yang ada filenya boleh, klik 2 kali ya. Jadi ada filenya, klik 2 kali, nanti muncul seperti ini. Nah ini kan ada nih ya ada detailnya. Kalian detailnya sesuaikan. Ini kan judulnya kan juga ini kompetisi malah. Gitu kan. Kalian copy aja judulnya. Kalian copy. Kemudian kalian paste di sini. Gitu ya. Kemudian ini penulisnya. Nah ini kalian copy penulisnya. Autornya ini kalian hapus dulu. Hapus. Tulis yang tadi kita copy. Paste di sini. Ya. Enter aja. Kalau dia udah di enter, Jatikusuma itu pasti langsung maju ke depan. Nalindra dan Pratewi ke belakang. Nah, tuh. Enter. Jadi Jatikusuma, Nalindra, Prawira. Terus di sini Aki Rusaktiva Rustam kita copy juga. Pasti Rustamnya ada di depan. Kita enter. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan kutipan 2 orang, dia pasti dan. Jadi kalau kita kutip si jurnal ini, dia akan munculnya Jatikusuma dan Rustam. Tapi kalau penulisnya lebih dari 2, itu pasti Jatikusuma et al. Bedanya di situ. Kalau dia sendiri ya Jatikusuma aja. Oke, sekarang kan kita udah bener ini. Nama jurnalnya juga sama kita tulis. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Di sini saya langsung masuk ke daftar pustaka. Ini kita enter. Terus kalau misalkan kalian bikin daftar pustaka gini, kan kadang kan kalian naik-naik gitu ya, naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Kalau misalnya ada yang berubah di atasnya, pasti dia naik turun gitu ya. Biar dia benar-benar di depan atau di atas page gitu ya, di atas halaman, kalian pilihnya ini, page layout, brick, pilih page. Otomatis dia ada selalu di atas. Jadi pada saat kalian ada penambahan tulisan, ya, dia itu nggak akan berubah. Ini kita tebelin, ya. Terus misalkan kalian nulis lagi nih, gitu kan, nulis lagi karbon, kita copy aja deh biar cepat. Ini kita copy lagi, misalkan. Tuh. Jadi daftar pustakanya nggak akan di sini, tapi dia akan ke halaman berikutnya. Gitu. Jadi nggak bingung, nggak pusing gitu ya. Oke, kita undo. Nah, setelah daftar pustaka, kan kalian mau insert nih, ya kan? Insert. Ya udah pilih aja reference, pilih insert bibliografi. Dia otomatis muncul. Karena kan kamu udah kutip 2 nih, ada 2. Lihat, ini yang udah saya benerin namanya. Ya, yang ini nggak saya benerin, yang kedua yang tadi nggak ada filenya. Oke, kita hapus yang nggak ada filenya. Kita hapus dulu. Oke.
Ini kutipannya, Jatikusuma dan Rustam. Karena dia cuman 2. Terus nih gimana? Bukan ada 2. Ya udah kalian taruh mouse-nya di sini, kalian pilih refresh. Otomatis cuma 1. Kenapa? Karena di sini kutipannya cuma 1. Begitu. Ya, kutipannya cuma 1. Ini otomatis dia 1. Terus, kan ini nggak ada nama jurnalnya nih. Bedanya gini, kalau misalkan yang benar kutipan, nama judulnya itu tulisannya nggak miring, teman-teman. Jadi tulisannya tuh tegak. Nah, kalau ini kan miring nih, berarti ada yang nggak sesuai. Apa? Karena dia nggak ada nama jurnalnya. Gimana caranya? Balik lagi ke Mendeley, rapiin lagi di sini. Nama jurnalnya apa? Ini kan jurnalnya Center of Economic Student Journal. Ya, ini. Sampai sini kita copy. Ctrl C, terus kita copy di sini paste. Ya udah, terus tahunnya kita lihat 2022 oke sudah sesuai, volumenya 8, isunya 4, page-nya atau halamannya di sini kita lihat sudah sesuai atau belum. Ya, 1320 sampai 1336. Oke, sudah sesuai. Terus doi-nya, kita lihat doi-nya ada nggak di sini? Kita cek di atasnya, oke nggak ada ya doi-nya, ya udah nggak apa-apa kalau memang nggak ada. Ya, oke sudah. Ini udah kita benerin nih. Nah, yang tadi gimana Bu? Yang di Word-nya? Ya udah, yang di Word-nya kamu refresh lagi, taruh mouse-nya di sini, pilih refresh. Dia otomatis akan mengikuti yang sudah kita edit di tadi. Itu nih kan Jatikusuma dan Rustam 2025, ini judulnya. Nah, bedanya kalau kalian udah kutip, pada saat di blok dia akan tebal seperti ini. Begitu. Nah, saya coba lagi nih studi lain, penelitian selain itu penelitian lain dari, nah ini kan kita ya. Nah, balik lagi kita cari yang tadi satu lagi kutipannya. Ini sini namanya tuh. Nah, ini coba saya paste di sini dalam fungsi yang gitu ya. Oke, ini ya. Ini kita cari dulu. Kita klik linknya. Kalau nggak ada, baru kita cari by judul. Kita lihat. Nah, ini langsung nih. Ini bagus jurnalnya. Ini Sinta 3 tuh. Jadi makin naik itu pasti makin bagus gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kita boleh download PDF-nya. Ya, ini kita download PDF-nya. Terus, kalau sudah, kita boleh terserah kalian mau download PDF-nya atau download ini. Ini kalian bisa ya RIS-nya gitu ya. Nah, kalau sudah kalian upload lagi di Mendeley-nya. Kalian upload, pilih di sini My Library, add, kemudian pilih tadi namanya 1535. Salah satu aja. Jadi kalau ada artikelnya ya pakai yang artikelnya, yang ada artikelnya. Tapi kalau nggak ada ya udah citasinya, karena kalau kebanyakan di luar negeri itu kita berbayar, makanya muncullah yang nggak di-download gitu. Kalau di Indonesia ya insya Allah gratis semuanya gitu ya. Kalau misalkan masih Sinta 3, 4, 5, 6 itu masih gratis gitu ya. Nah, ini sudah saya upload ya. Kita kutip lagi di Word-nya. Ini kita hapus. Di sini kita insert citasi, pilih go to Mendeley. Kemudian pilih yang ini yang tadi kita upload ya. Ini kita sorry.
Mana? Oke, ini insert, go to Mendeley. Ini kita kutip, sip ya. Ini kutipan nih, tanda kutip. Nah, dia muncul. Sorry, masih lama ya. Kita edit aja, edit, pilih, go to Mendeley. Yang ini, citasi. Nah, dia langsung muncul. Jadi nggak tanpa kamu insert lagi, dia akan muncul otomatis. Makanya kalau pakai Mendeley nggak akan ada yang terlewat citasinya atau kutipannya, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini, ini kan kalau mau 2 orang gitu kan. Nah ini juga nih lihat. Beda kan judulnya ini nggak miring, ini miring. Berarti dia nggak ada nama jurnalnya. Kita ke Mendeley lagi. Pastiin di sini keisi nih detailnya. Jurnalnya, berarti nama jurnalnya ini owner ya. Ini nama jurnalnya, kita copy, kita paste. Cek lagi penulisnya, Ledista, oke, Rindi Dwi sudah sesuai. Ini, nah ini kan nggak kebawa nih dia nih. Yang satu kita copy, tambahin. Enter, paste. Hapus yang angka 2-nya, jangan lupa. Dah, 3 kan? Jadi Lindiana Sari, Usep Saipudin. Oke, sudah. Judulnya kita cek, determinan, pengungkapan emisi. Oke ya, sudah sesuai. Terus doi-nya, nah ini kebetulan ada doi-nya. Berarti kita copy doi-nya. Nah kalau ngopi doi, jangan sampai HTTPS, tapi cukup angka dari 10-nya. Bedanya apa nih kalau bedanya ya? Ini saya copy dulu nih dari HTTPS-nya. Copy, paste. Oke, sekarang kita ke Word lagi. Ini kita refresh. Kalau kita copy HTTPS sampai dari HTTPS ya, HTTPS-nya ini akan double gitu, double seperti ini. Nah, berarti kita hapus dulu HTTPS-nya. Jadi dari 10 aja kita copy-nya. Nih. Oke, sudah kita ke Word lagi. Ini kita refresh. Nah, beda kan, berubah kan? Oke, yang ini juga berubah. Karena dia bertiga jadi at all, bukannya dan. Bu, terus kalau misalkan yang menurut ini gitu kan, cuma tahunnya aja bisa nggak? Bisa. Contohnya gini, ini kita jadiin menurut oleh gini kan, ini nih ya. Selain itu, peneliti yang dilakukan, gitu ya, yang dilakukan, sorry, yang dilakukan oleh Ladista et al. Jadi bukan DKK, teman-teman, itu nggak pakai DKK itu. Et al gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin kamu udah ada Ledista di depan, Ledista di sini. Berarti gimana caranya? Ya kamu pilih, diklik dulu Mendeley ini, ya yang sudah disitasi nih, kalian taruh mouse-nya di sini, lalu pilih edit citasi. Setelah edit citasi, kamu pilih ke Ledis. Pilih surprise author. Oke, dia otomatis cuma tahun aja. Begitu cara kutipan yang baik dan benar. Jadi pada saat di blog, nah ini ada kutipan, ada 2 di sini. Dan dia otomatis akan sesuai abjad A sampai Z. Jadi kalian nggak perlu repot-repot diatur A sampai Z-nya, terus juga nggak perlu repot-repot misahin jurnal, buku, website itu nggak ada dipisah-pisah gitu, tapi harus digabung. Jadi daftar pustaka yang baik tuh seperti ini, daftar pustaka. Tugas kalian apa di daftar pustaka? Tugas kalian hanya dirapikan aja. Ini di blok, berarti kan harus kanan kiri, rata kanan kiri. Nah, rata kanan kiri, udah itu aja tugas kalian. Selebihnya udah sesuai semuanya. Begitu. Jadi buat bimbingan saya ya yang sudah hadir hari ini, tolong wajib menggunakan Mendeley.
Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Ibu izin bertanya, Boleh. kalau buku itu dipakai mendeley juga atau tidak, Bu? Iya, kalau buku, kalau buku ini wajib juga di Mendeley. Contohnya gini, misalkan kan biasanya gini ya, buku itu kan kita buka Scholar ya. Kita coba buka Scholar. Ini ya, kita Scholar. Kalau buku kan kadang kita nggak punya gitu ya, adanya ada yang buku digital, ada juga yang buku biasa gitu kan. Nah, contohnya misalkan kamu mau ngutip analisis laporan keuangan. Nih, ya, ini kan ada bukunya nih. Ini boleh kutip di sini, tapi kalau kutip di sini berarti manual jatuhnya. Ya, atau kamu pilihnya gini. Ini kan saya coba ke ini ya, ke akun saya ya. Profil Irnawati. Nih ya. Nah, misalkan ini kan ada buku nih, buku saya nih ya, nilai perusahaan dan kebijakan gitu ya. Ini kamu mau citasi nih ngambil nilai kebijakan, pengertian nilai kebijakan atau nilai perusahaannya gitu ya. Ini kita buka, ini kita klik. Nah, ini kan begini nih. Kita pilih citasi, ambil yang apa? Ini kita copy dulu. Atau kita pilih langsung ini. Mana ya? Manual ya, ini kita, sorry tadi kita balik dulu, ini kita copy ya. Terus kita masuk ke Mendeley ya. Kita masuk My Library. Kemudian kita pilih yang ini nih, add tapi yang ada tanda bawah, add entry manual. Ya, entry manual ini pilih buku. Pilih autornya tadi, ini kan saya tulis di sini dulu ya, saya paste di sini. Nah, ini kan ada judulnya nih, judulnya kan dari nilai perusahaan. Ini saya hapus. Ya, ini ya, udah ini judulnya. Terus ini kan nama CV-nya ya. Ini autornya berarti kan nama saya Jenny Irnawati. Terus tahunnya tadi tahun 2021. Page-nya kosong juga nggak apa-apa gitu ya. Terus ini CV-nya kita hapus. Taruh di sini. Publisher. Paste. Udah. Ya. Save. Udah ada nih. Terus kita masuk ke Word kita. Misalkan menurut Jenny gitu kan ya. Terus kita kutip dulu reference, insert citasi, go to Mendeley, pilih ini. Berarti kan yang tadi kita add citasi. Sorry, masih di sini lagi sih ya. Edit. Ini kita klik go to Mendeley. Ini kita klik 2 kali. Soalnya dia kadang masih ke citasi yang lama. Nah, ini kan. Berarti kita edit. Ini surprise author. Nah, jadi gini. Tahun aja sebenarnya tuh edit yang benar tuh ini, begini. Gak ada nama halaman, gak ada apa namanya, .2 gitu enggak. Jadi kutipan tuh yang benar tuh kayak gini. Gitu ya. Nah, menurut Jenny, kebijakan dividen adalah bla 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 misalkan gitu. Ini otomatis dia ada di atas. Nih, ngutip nama saya juga udah bener. Ya, kalau misalkan Bu ini kok judulnya dia yang miring, kita lihat aja di ini di Mendeley-nya ya, kita buka Mendeley-nya. Oke, ini kita edit aja. Ini kan nggak ada ini publisher-nya.
Karena ini buku, nggak apa-apa kalau buku. Buku nggak apa-apa, kecuali jurnal. Kalau jurnal itu pasti apa namanya? Nah, coba kita lihat ya di Word-nya. Refresh. Apa. Nah, ini ada 2 tapi jelek. Berarti udah gitu aja yang tadi yang awal. Ini hapus, publisher, editornya hapus. Udah itu aja karena dia buku nggak ada nama jurnalnya. Pasti penulisannya miring judulnya. Ini kita refresh lagi. Udah begitu kalau buku. Begitu juga berita. Kan kadang kan saya udah bilang tuh di kelas ya. Beberapa kelas saya udah bilang. Ini ya cari fenomena dari berita-berita. Kenapa hari itu, kenapa di tahun itu dia misalkan laba bersihnya jelek, misalkan gitu, laba bersihnya kecil. Ada apa di tahun tersebut? Nah, itu kan harus dicari tahu. Nah, kalau kalian mau tambahin berita, misalkan Kompas segala macam ya, tetap sama kayak tadi buku. Jadi pilih add entry di sini aja. Pilih apa dia? Misalkan nih newspaper artikel gitu kan. Nah, pilih di sini kamu tipenya apa di sini. Tinggal tulis, pilih di sini. Gitu ya. Misalkan saya tuh mau dari OJK gitu kan, peraturan OJK. Kalau peraturan kan ada filenya justru kan. Menurut peraturan OJK, kita lihat di sini insert. Nah, nih. Oh, ada di sini. Cancel dulu karena ada app. Oke. Insert, go to Mendeley. Ini saya cari yang OJK. Nah, ini peraturan OJK. Ini ada filenya peraturan OJK, tapi ininya kamu sesuaiin gitu ya. Disesuaiin, ini kita citasi peraturannya gitu kan. Kita citasi. Nah, OJK 2012. Ini kita edit aja. Biar tahunnya aja yang muncul. Nah, gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Terjawab pertanyaannya? Terjawab, Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, ada lagi boleh kita diskusi? Sudah ada nggak ya bimbingan saya yang kemarin? Siapa saya lupa namanya. Isma sama siapa ya kemarin? Udah ada. Kamu udah muncul, udah ada. Oke, Faiz ya. Faiz bisa share ini nggak? Share screen laptop. Kamu di depan laptop? Iya. Oke, yuk. Saya stop dulu share screen-nya. Silakan kamu share screen, Faiz. Kita download, kita install Mendeley-nya. Pilih yang share screen. Di situ kan ada tuh. Di Zoom-nya. Apa lagi, Bu? Kenapa? Yang mana lagi, Bu? Pilih share screen, pilih yang ini. Apa namanya? Screen kamu. Terus share pilihnya. Nih, saya coba bantu ya nih. Lihat ya, kamu pilih kan di Zoom nih kamu nih. Ya, Bu. Nih, kamu kan di Zoom. Mana sih?
Terus nih pilih yang screen, share screen ya. Saya ke grup ya, ke grup. Bisa nggak Faiz? Pilih share screen yang warna hijau itu loh yang di bawah itu. Kamu pakai laptop kan? Buka Zoom-nya. Iya, Bu. Ya. Oke, nah ini. Oh, Karisma mau coba nggak? Di-download juga. Laptopnya masih dipakai Bu buat Oh, ya kerja udah. soalnya. Oke, oke. Ya deh ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Em, oke, tadi ya kutipan ya. Jadi kutipan harus harus menggunakan Mendeley ya. Silakan yang belum disesuaikan, yang sudah ya bagus gitu ya. Jadi nggak ada kata nggak bisa gitu ya karena ini udah dijelasin. Terus kalau misalkan bahasa Inggris nih kayak carbon intensity berarti kan harus dicetak miring penulisannya ya, dirapiin. Jangan sampai kalian sempro tapi berantakan gitu loh. Ya, jadi jangan sampai berantakan penulisannya. Ini kan hal yang dasar yang harus kalian ketahui di mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Jadi harus kalian tahu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke em, ini udah ya kutipan udah selesai. Oke, kita masuk ke mana? Em, Johannes mau pembahasan apa untuk kelasnya? Bab 1 sudah? Bab 1-2 aja, Bu. Oke, bab 1 ya. Kita sekalian nih bimbingan saya juga harus tahu ya, apalagi ada beberapa bimbingan yang baru juga gitu ya, baru kemarin sempro. Tolong diperhatikan penulisan bab 1-nya. Ya nih saya kasih lihat contoh yang menurut saya itu cukup baik dalam em, penulisan atau pembahasan untuk bab 1-nya ya. Jadi bab 1 itu tidak ada yang namanya pengertian-pengertian perusahaan adalah harga saham adalah itu nggak ada yang namanya di bab 1 pengertian itu. Kalau pengertian adanya di bab berapa teman-teman? Di bab berapa Di pengertian-pengertian? landasan teori nggak, Bu? Nah, di landasan teori kan di bab 2 kan landasan teori ya. Iya. Jadi nggak di bab 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kita perhatikan penulisan ya penulisannya. Ya lihat ya di sini. Nah, penulisan judul
penulisan judul ini nggak boleh yang namanya terpisah. Misalkan gini, harga sahamnya di bawah itu nggak boleh. Terus earning per share ini kan satu kata nih, share-nya di bawah nggak boleh, gitu ya. Jadi penulisan itu harus sesuai, rapi, ya. Seperti ini contohnya. Jadi earning per share-nya di atas, kalau memang dia nggak muat ya turunin ke bawah. Kalau muat ya di atas. Harga saham nggak boleh terpisah, gitu ya. Terus di sini tulis kalau proposal ya berarti kan proposal skripsi. Kalau skripsi ya tulis skripsi, ya. Kemudian logonya, diameternya ini udah diatur juga kan berapa diameternya? Ada yang tahu? Ada yang baca pedoman yang udah saya kirim? 5 cm bukan, Bu? 5 cm, betul Felicia. Jadi 5 cm ya diameternya. Jadi jangan bulat gede banget gitu, enggak, karena itu ada aturannya. Terus di sini bukan disusun tapi ditulis. Ya, ditulis. Ya, setelah itu ini udah direkam ya? Ini direkam belum? Udah kan? Di tampilan kamu udah kerekam belum? Sudah, Ibu. Udah ya, oke. Nah, ini ya kita lihat ya di sini. Jadi yang tadi judul itu harus tidak terpisah ya kalimatnya. Kemudian ditulis ya, bukan disusun. Kemudian diameternya. Lalu di sini program studi manajemen program sarjana. Ya jangan kepisah sarjananya di bawah. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi program studi manajemen program sarjana. Ukurannya itu adalah 14 teman-teman di sini. Ya 14. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Tangerang Selatan 2025. Nah ini adalah 14. Kalau ini adalah 12 gitu ya. Nah setelah itu kita masuk. Nah semua judul itu harus konsisten penulisannya. Jadi jangan beda-beda antara halaman 1, halaman depan, halaman lembar pengesahan, lembar persetujuan itu beda-beda jangan. Tapi sama semuanya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ini moto, itu bebas. Kalian mau buat apa ya, dari mana. Nah ini lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini sama ya. Jadi judulnya tidak boleh beda dari halaman awal. Di sini oleh nama kalian, nama lengkap kalian ya. Di huruf besar, NIM. Kemudian di sini nih. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini kadang kelewat nih. Skripsi telah disetujui untuk diajukan kepada majelis penguji skripsi, harusnya di enter. Program studinya tidak boleh terpisah, gitu ya. Tidak boleh terpisah, jadi harus gabung gitu ya. Ini di enter ke bawah program studi manajemen, program sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, universitasnya juga nggak boleh kepisah, di enter ke bawah. Jadi di sini Universitas Pamulang pada tanggal 12 Juni 2025 gitu kan, pada tanggal berapa. Nah, tanggal ini itu disesuaikan dengan tanggal kalian di ACC untuk daftar sidang. Kalau kalian daftar sidangnya tanggal 6 Juni, ya ACC-nya di tanggal 6 Juni di mana di bimbingannya berarti di sini tanggal 6 Juni
begitu. Jadi sesuai dengan ACC di kartu bimbingan akhir, tanggalnya tanggal berapa. Gitu ya. Nah, terus di sini kita lihat ya menyetujui pembimbing skripsi gitu ya. Nah ini ya, menyetujui pembimbing, nama dosen, NIDN. Nah kemudian lanjut lembar pengesahan ya. Di sini kalau nanti mau sidang itu jangan ditulis lulus dulu ya. Jadi di titik-titik aja dulu, tanggalnya juga titik-titik karena kalian belum tahu tanggal berapa. Di sini pembimbing, kemudian dosen penguji. Kalau memang belum tahu pengujinya ya udah nggak usah diisi namanya, titik aja atau garis aja gitu ya. Nah, selanjutnya lembar pernyataan, ini pernyataan bahwa kamu memang mengerjakan sendiri gitu ya, ditandatangani di atas materai. Ini daftar riwayat hidup kalian sendiri, kemudian ini lembar persembahan. Nah, lembar persembahan itu boleh buat orang tua, teman-teman, dan seterusnya semuanya yang tidak di kalangan akademisi gitu ya. Jadi semua teman-teman, keluarga, kakak, adik di situ semuanya. Terus abstrak di sini ya, abstrak lihat. Di sini maksimal adalah 250 kata. Ya, 250 kata terdiri dari apa aja di abstrak, teman-teman? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Abstrak terdiri dari apa? Yang udah bimbingan? Dari tujuan, terus metode, terus Mm-mm. apa? Satu lagi sama Simpulan. kesimpulan. Bu, hasil. Hasil ya. Jadi Hasil. nih, lihat, ada tujuan di sini ya. Ada metode di sini. Nih, metode yang digunakan ya, metode penelitian. Ada hasil di sini. Jadi wajib ada 3 ya, abstrak itu. Maksimal 250 kata. Mau ada angka, mau cuman narasi itu silahkan. Tapi tetap harus ada hasil. Kalau misalkan mau nulisnya ini aja. Hipotesis pertama gitu kan ya, pengaruh X1 terhadap Y didapatkan hasil adalah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y misalkan gitu. Nggak tanpa angka juga boleh. Ya, yang penting ada hasil. Ada hasil di situ, hasil penelitian. Ya. Terus kata kunci itu kata kuncinya cukup variabel kalian teliti apa. Jadi nggak perlu tuh perusahaannya ditulis kata kunci. Ya. Apa aja variabel yang kamu teliti tulis di kata kunci. Nah, setelah itu bahasa Inggris ya, dicek grammarnya menggunakan Grammarly itu boleh gitu ya, atau deep L gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi biasanya kalau di Google Translate kan agak kurang bagus gitu ya, cek di grammarnya. Nah, setelah itu ini kata pengantar. Kata pengantar ya, ini pastikan pada saat proposal itu kan pastikan kamu nulisnya proposal skripsi. Tapi pada skripsi kalian proposalnya harus dihapus, jangan lupa. Itu terkadang lupa gitu ya. Nah, terus di sini di kata pengantar itu khusus akademisi. Jadi nomor 1 kita bukan tidak menomorsatukan Allah ya. Di sini kita sudah bilang alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap Tuhan kita Allah itu nomor 1 gitu ya, sesuaikan dengan agama kalian. Nah, setelah itu baru nomor 1-nya di angka sini ya. Angka sini itu langsung ke ketua yayasan. Ya, ketua Yayasan Sasmita Jaya. Ya, Bapak Dr. Pranoto.
Sekalian saya buka pedoman PB-nya ya. Nah, ini. Biar kalian paham di sini, ini ada 98 halaman. Kalau mau dibaca boleh dari awal sampai akhir gitu ya. Contoh-contohnya itu ada di akhir, teman-teman. Nah, ini setelah ketua yayasan, langsung ke Pak Rektor ya dengan Bapak Enur Zaman, AM, MM, MSI. Penulisan gelarnya juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu kalau misalkan nggak ke Warek 1 juga nggak apa-apa. Yang wajib harus ada itu adalah Pak Dekan. Ya di sini Bapak Dr. Haji Endang Ruhiyat, SEMM, CSRA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kemudian yang wajib juga ada adalah buka prodi ya sebagai kaprodi. Di sini Ibu Efrianti, SE, AKT, MSc, CA selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana. Jadi kita sesuai dengan sertifikat BNS BAN PT gitu ya, akreditasi bahwa namanya adalah Program Studi Manajemen Program Sarjana. Ya Universitas Pamulang. Kemudian setelah buka prodi di sini boleh langsung ke dosen pembimbing, boleh. Yang wajib ada harus dosen pembimbing ya. Jadi dosen pembimbing siapa ditulis, lalu dosen penguji, penguji 1, penguji 2, kemudian seluruh dosen. Nah, ini juga salah nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pastiin ya, jangan sampai Fakultas Ekonomi aja, tapi tidak ada Fakultas Ekonomi dan bisnisnya nggak ada. Nih typo, jadi harus cek gitu ya. Nah, terus di sini penulis, setelah penulis, daftar isi. Ya, daftar isi gunakan jangan manual daftar isinya ya. Daftar isi kalau misalkan kamu manual nanti repot. Contohnya nih saya kasih lihat ya. Ini kita tulis di sini daftar isi. Bentar ya, ini daftar isi dulu. Kita enter di sini bab 1 pendahuluan. Enter. Nih, taruh mouse-nya di sini, pilih back, break, page. Oke ya, ini kita. Nah, di daftar isi kamu pilih heading 1. Ya, heading 1. Ini juga heading 1. Ini juga heading 1. Ya. Terus di sini kan ada latar belakang gitu ya. 1.1 di sini. Kita pilih, jangan lupa pakai numbering. Jangan sampai nggak pakai numbering, nanti berantakan. 1.1 kita pilih. 1.1 latar belakang. Ya. Misalkan gini. Ini kita taruh di heading 2. Heading 2. Oke. Ini kita ganti dulu jenis hurufnya ya. Timestamp, Time New Roman, TNR. Kemudian ini 12, terus hitam semuanya ya. Oke. Terus paragraf ininya, ini spasinya udah rapi. Ini kita tebelin ya, bold di tengah. Ini kita bold di tengah. Ya. Oke, ini kita bold tengah. Oke. Sudah. Setelah itu kita daftar isinya nih di sini. Pilih aja tinggal, karena kan tadi udah kamu gunain tuh ya kan. Pilih reference table of content. Pilih konten. Nah, di sini dia. Nah, kita unduh dulu, unduh. Oke. Ini table of content.
content. Nah, ini ya, table of content, ini kita hapus. Udah selesai. Gitu kan, jadi kan rapi nih. Ya, bab 1. Nanti kan setelah daftar isi kan ada daftar tabel gitu kan ya. Daftar tabel, nih misalkan di sini kita copy lagi. Di sini kita taruh mouse-nya di sini. Kita pack layout. Nanti ada daftar gambar gitu kan ya. Daftar gambar. Sebelum daftar gambar, ada daftar tabel gitu kan. Daftar tabel. Aja biar langsung headingnya ke bawah. Daftar gambar. Daftar daftar tabel. Nah ini kenapa di sini? Oh ini belum. Ini page. Oke, daftar tabel. Ya, daftar gambar. Ini kita hapus pada. Nah, ya. Nah, oke. Ini berarti nanti tinggal diupdate aja. Paragraf entry tabel karena kamu nambah tabel. Jadi ada dia di sini. Kan daftar tabel ada ini belum di saya hapus ini taruh di sini. Ini break page paste tabel. Ini kita hapus. Kita update tab entry tabel. Nah, kalau misalnya kamu cuma mau halamannya aja berarti tuh ini udah ada ya daftar tabel. Tapi kalau kamu mau edit update halamannya aja pilih pack number only. Jadi dia nanti only numbernya aja. Nah, tugas kalian ini nggak selesai, tapi ini kan yang nomor 1, 2, 3 ini kan dia tulisannya Calibri. Kalian download ini dulu ubah jadi Times New Roman. Tuh beda ya. Kebanyakan mahasiswa nggak dihapus, nggak diubah dulu nih angka ini. Jadi ya udah beda tulisannya sama yang di depannya. Begitu ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bab 1. Ya, kita balik lagi. Ini sudah. Kita balik ke bab 1. Nah, bab 1 ya. Bab 1 yang baik itu adalah yang berisikan mengenai fenomena perusahaan, kemudian ditampilkan data empirisnya, gitu ya, bukti empirisnya, kemudian dilihat juga riset gap-nya, mana nih riset gap-nya, novelty-nya, kebaharuannya mana, gitu ya. Nah, kalian kalau mau lihat fenomenanya, kalian bisa lihat berita-berita. Nah, dari bukti empiris seperti ini contohnya bukti empiris ya, teman-teman. Ini contohnya bukti empiris. Ya, boleh berupa grafik, boleh berupa angka. Kita lihat, kita fokus di harga saham Y-nya, nih di sini. Ya, kita lihat di harga saham. Kita cek mana yang terendah. Terendah tahun berapa, teman-teman? Tahun 2013. 2013 ya, 790 ya. Oke. Nah, tahun 2013 itu harga saham si PT Ciputra itu kan cuma Rp790. Nah, cek ada apa di tahun tersebut. Gitu ya. Kalian kalau sudah cek jelasin di sini. Nih, ya harga sahamnya. Ini dia jelasin bahwa
Pada awalnya harga saham relatif stabil di kisaran 800 sampai 790 ya. Lalu melonjak signifikan hingga mencapai puncaknya. Berarti ini yang tertinggi. Tertinggi itu tahun 2015 yaitu 1460 ya. Ini bukti empirisnya. Bukti empirisnya ini terus diceritain fenomenanya di sini. Dia adanya di sini. Nih. Aku gerak ini ya. Iya di sini. Nih ya. Ini contohnya. Dia bilang kan dia cerita bahwa nih kenaikan EPS ya, dia ceritain bahwa kenaikan ini dipicu oleh kinerja keuangan yang kuat termasuk peningkatan pendapatan dari proyek besar seperti Citra Land dan Citra Raya serta konsolidasi pendapatan dari entitas grup yang berhasil meningkatkan margin laba sebesar sekitar 35% dibanding tahun lalu. Sumbernya ini, sumber dari perusahaannya. Sebaliknya, 2017 mencapai titik terendah harga saham gitu kan, per lembarnya segini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi di sektor properti, terutama rencana pengenaan pajak capital gain dan pajak progresif atas kepemilikan tanah yang membuat investor berhati-hati terhadap saham properti seperti Ciputra Development gitu ya, CTRA itu kode di bursa efeknya gitu ya. Nah, jadi kamu dari bukti empiris kamu bisa ceritain fenomenanya. Fenomena itu boleh luas dulu nih, global dulu. Contohnya misalkan pada saat ini seluruh harga saham di Indonesia mengalami penurunan gitu atas kebijakan apa adanya, kebijakan apa atau karena misalkan dolar naik gitu kan sehingga berpengaruh kepada harga-harga saham. Nah, kamu jelasin dulu tuh fullnya. Setelah itu baru kamu mengerucut ke perusahaannya itu juga boleh gitu ya. Jadi kamu bahas dulu masalah itu boleh di X-nya, boleh di Y-nya, bebas. Ya, menurut kamu yang kuat masalahnya di mana? Oh, harga saham karena sekarang kan harga saham kayak yang blue chip aja gitu kan. Itu juga terus ya lagi MSI itu kan itu banyak ceritanya gitu kita tuangkan di bab 1 kita. Jadi bab 1 itu nggak ada yang namanya pengertian variabel, pengertian perusahaan itu tidak, tapi langsung fenomenanya, kemudian ada bukti empiris dan research gap itu contohnya gini, saya meneliti pengaruh A, B, C terhadap Y gitu kan. Terus peneliti kedua dia meneliti pengaruh C, D, E terhadap Y. Nah, kalian punya model sendiri bahwa belum ada loh yang menggabungkan si variabel B, C, D terhadap Y. Nah, kamulah punya modelnya, itu keterbaharuan ya. Atau misalkan hasil saya berpengaruh signifikan, hasil penelitian lain tidak berpengaruh signifikan. Nah, itu kan terjadi inkonsisten hasilnya. Nah, kamu mau membuktikan hasil itu perbedaan. Nah, itu bisa dikatakan research gap-nya, teman-teman. Gitu ya. Gitu. Terus itu bab 1, penjelasan bab 1, terus nanti ada rumusan masalah. Nah, perlu diketahui teman-teman, terutama bimbingan saya, ya. Di sini bab 1-nya, ini kenapa geraknya cepat banget ya? Geraknya kenapa gini? Nih. Ya perlu diketahui rumusan masalah, ya. Rumusan masalah cukup X1, X-nya aja, variabel X terhadap Y. Ya, atau kalau misalnya kemarin saya ada permintaan tambahan itu moderasi, ya. Jadi moderasi itu ada hipotesisnya. Uji T X terhadap Y itu ada hipotesisnya. Tapi kalau uji bersama-sama seperti uji F itu tidak ada hipotesis yang terbentuk, ya. Jadi uji F itu adalah uji model. Apakah model kalian tuh cocok gitu ya, pas gitu ya. Nah, itu harus signifikan. Uji F-nya harus signifikan sehingga oh ternyata model yang kalian teliti itu sesuai, cocok, bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan uji F-nya tidak signifikan, artinya model yang kalian lakukan atau model yang kalian teliti itu kurang tepat
Begitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk khususnya bimbingan saya ya, nanti uji F-nya nih yang ini nih secara simultan ini nggak ada di hipotesis, nggak ada di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah cukup X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Kalau ada moderasi, apakah variabel moderasi tersebut apakah misalnya gini, moderasinya ukuran perusahaan misalnya, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh X terhadap Y, begitu hipotesis yang muncul gitu ya. Jadi tidak ada uji F di rumusan masalah. Tapi kalau yang sudah ACC yang sudah oke, lanjut aja dulu gitu ya, lanjut dulu karena memang di kampus kita masih menggunakan uji simultan gitu ya. Terus kalau misalkan rumusan masalahnya ada 3 atau 4, ya berarti tujuannya juga 3 atau 4. Jadi sesuaikan. Bedanya kalau di proposal kamu itu menggunakan sistematika penulisan. Tapi kalau misalkan di skripsi itu udah nggak ada. Jadi dihapus sistematika penulisan. Begitu, teman-teman. Itu untuk bab 1-nya. Ya. Untuk bab 2 berarti dia grand teori, teman-teman. Ini kan tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Mungkin hari ini saya membahas tentang kutipan dulu sama bab 1 dulu aja. Nanti berikutnya kita bahas bab 2 dan bab 3. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? Kita diskusi sedikit, tanya jawab, silahkan. Sudah cukup jelas semuanya? Oke ya, untuk yang ada yang hari ini tolong ya, Johannes sudah jelas? Ibu, cuma mau mengingatkan mengenai pengumpulan tugasnya, Ibu. Oh iya, oke siap. Nanti sekarang saya kirim ya untuk pengumpulan Itu tugasnya. pengumpulannya terakhir kapan, Ibu? Minggu depan ya, Johannes ya, Ah, baik, Ibu. di kelas kamu Terima minggu kasih, Bu. depan. Karena Iya, Bu. Medlead-nya kelas Johannes itu online, jadi saya ada ini kelas tambahan aja sebenarnya, gitu ya, biar kita bisa diskusi langsung. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Untuk pengumpulannya Word apa PDF, Bu? Jurnal Word, untuk jurnal Word. Baik, Bu. Ya, nanti untuk proposal bab 1, 2, 3 itu PDF. Ya, itu dikumpulkan 1 minggu sebelum UAS untuk tugas bab 1 sampai bab 3. Gitu. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan adakan lagi ya Yohanes ya untuk pembahasan bab 2 dan bab 3-nya gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga cara penarikan, mungkin kalau publish or perish bisa lihat di YouTube saya sudah ada cara menggunakan publish or perish, silahkan ditonton, silahkan dilakukan ya. Tinggal penulisan-penulisan aja sih bab 2, bab 3 gitu ya. Oke semuanya, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Kita ketemu di Zoom nanti lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.